Tahun 1852, konon taman ini sempat diperbaiki lantaran pada tahun 1787 rusak akibat perang, di mana saat perang itu taman ini digunakan sebagai benteng pertahanan. Ya, ketika menginjakan kaki untuk pertama kalinya di area gua tersebut, kondisi dari lingkungan memang cukup asri. Goa ini pun juga menyuguhkan seni arsitektur bercita rasa tinggi, di mana bisa terlihat dari arsitekturnya yang memadukan beberapa gaya arsitektur, yaitu Indonesia klasik, Timur Tengah, Tiongkok, dan Eropa. Selain memiliki bentuk unik dan menarik, kompleks gua yang mempunyai area seluas 15 hektar tersebut rupanya juga diselimuti suasana mistis. Mengingat dahulunya, kompleks tersebut memang digunakan sebagai tempat bersemedi dan olah kanuragan para sultan dan prajurit kerajaan Cirebon. Meski begitu, saat tim menjalani eksplorasinya, saat itu suasana mistis tersebut tidak begitu terasa. Mungkin lantaran penelusuran saat itu dilakukan di siang hari. Mungkin saja hal-hal mistis bisa saja terjadi jika eksplorasi dilakukan saat malam hari. Saat penelusuran, tim konon katanya memang terpana dengan desain arsitektur yang sangat luar biasa dan berkarakter, di mana jauh melampaui zamannya. Tentunya tidak salah ya jika banyak yang mengatakan bahwa ketika memasuki kompleks gua ini seperti sedang memasuki negeri dongeng, di mana hampir seluruh bagian gua dibangun dari tumpukan batu-batu karang. Dalam gua Sunyaragi tersebut memang banyak dipenuhi dengan berbagai gapura serta patung-patung. Berbagai ukuran berbentuk bunga seperti bunga teratai, bunga matahari, dan bunga persik. Saat memasuki lokasi pesanggerahan, tim konon katanya juga sempat menyusuri sudut demi sudut ruangan yang dulu konon katanya sebagai ruangan sultan. Usai menyusuri sekeliling area gua Sunyaragi, tim konon katanya pun mengakhiri eksplorasinya dan bergegas keluar dari kompleks tersebut. Ketika berbicara mengenai gua bersejarah, konon katanya di kota Cirebon terdapat bangunan mirip candi yang disebut Gua Sunyaragi, sering juga disebut sebagai Taman Sari Sunyaragi. Nama Sunyaragi sendiri berasal dari kata sunya yang artinya sepi dan ragi yang berarti raga, di mana keduanya merupakan bahasa Sanskerta. Tujuan utama didirikan gua tersebut konon katanya adalah sebagai tempat peristirahatan dan meditasi para Sultan Cirebon dan keluarganya. Gua Sunyaragi juga konon katanya merupakan salah satu benda cagar budaya yang berada di kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Konstruksi dan komposisi bangunan situs ini merupakan sebuah taman air. Lantaran Gua Sunyaragi disebut Taman Air Gua Sunyaragi, di mana melihat pada zaman dahulu bahwa kompleks gua tersebut dikelilingi oleh danau, yaitu Danau Jati. Lokasi di mana dulu terdapat Danau Jati saat ini konon sudah mengering dan dilalui jalan bypass Brigjen Darsono, Sungai Situngkul, pembangkit listrik tenaga gas, persawahan, dan pemukiman penduduk. Berbicara mengenai mitos, pemirsa, ada mitos yang terkenal dari Gua Sunyaragi, yaitu seputar jodoh. Konon katanya bagi para perempuan yang belum mendapatkan pasangan dilarang untuk menyentuh salah satu patung batu bernama Perawan Sunti. Lantaran konon jika ada yang melanggar, maka dipercaya akan sulit mendapatkan jodoh. Namun, apabila secara tidak sengaja sudah menyentuh patung batu tersebut, ada hal yang bisa dilakukan untuk menangkal, yakni berjalan masuk ke dalam gua kelanggengan, di mana gua yang dipercaya bisa melanggengkan sesuatu termasuk masalah jodoh. Lantas, bagaimana ya dengan sejarah Gua Sunyaragi sendiri?
Pembuatan Gua Sunyaragi yang diprakarsai oleh Pangeran Emas Zainul Arifin atau Panembahan Ratu pertama ini konon katanya dibuat selama 3 periode di awal abad ke-18. Dahulu gua ini dipercaya sebagai tempat Sultan Cirebon dan keluarganya untuk mencari ketenangan. Namun ada pula yang mengatakan bahwa gua ini sebagai tempat penggemblengan tentara Kesultanan Cirebon. Tahun 1852, konon taman ini sempat diperbaiki lantaran pada tahun 1787 rusak akibat perang, di mana saat perang itu taman ini digunakan sebagai benteng pertahanan. Kompleks Taman Sari Sunyaragi ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pesanggerahan dan bangunan gua. Selain itu, ada gua Pandai Kemasan yang khusus digunakan untuk bengkel kerja pembuatan senjata sekaligus tempat penyimpanan senjata. Perbekalan dan makanan prajurit disimpan di Gua Pawon. Untuk tempat Sultan beristirahat dilakukan di Mandai Beling. Di beberapa tempat, konon katanya dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Cina di bagian luarnya. Keramik-keramik itu sudah lama hilang atau rusak sehingga tidak diketahui coraknya yang pasti. Selain itu ada pula makam Cina. Konon katanya makam tersebut bukanlah kuburan dari seseorang keturunan Cina, melainkan merupakan sejenis monumen yang berfungsi sebagai tempat berdoa, di mana tempat berdoa para keturunan pengiring-pengiring dan pengawal-pengawal putri Cina. Putri Cina itu adalah Ong Tien Nio atau Ratu Rara Sumanding yang merupakan istri dari Sunan Gunung Jati. Sebagai peninggalan keraton yang disimpan oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Konon katanya, keraton dan Taman Sunyaragi adalah satu kesatuan paket sejarah yang tidak bisa terpisahkan. Dari Taman Gua jarak ke Keraton Kasepuhan 4,3 km. Sedangkan Keraton Kanoman 4,7 km. Terakhir Keraton Kacirebonan relatif sama, yakni sekitar 7 km. Bagi pengunjung yang setelah mengunjungi Taman Sakral Sunyaragi dan ingin melanjutkan ke wisata religi, bisa memilih makam Sunan Gunung Jati, di mana merupakan makam anggota Wali Songo yang berjarak sekitar 7,5 km dari taman. Lantas, benarkah selain Gua Sunyaragi, masih banyak lagi gua-gua di tanah air yang konon penuh misteri dan bersejarah? Saksikan hanya di Konon Katanya.